Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megi Nakasi dari kelas 11-3. Jadi di sini saya akan memaparkan materi apa saja bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan. Oke, kita langsung ke pembahasan yang pertama. Bentuk negara dibagi menjadi dua, berdasarkan pembagian kekuasaan wilayahnya. Yang pertama ada negara kesatuan atau unitaris, yaitu kekuasaan tertinggi berada pada pemerintah pusat. Daerah hanya menjalankan wewenang yang diberikan. Contohnya Indonesia, Jepang, dan Prancis. Yang kedua ada negara serikat atau federasi. Ini terdiri atas beberapa negara bagian yang memiliki kekuasaan sendiri. Contohnya Amerika Serikat. Selanjutnya ada ciri negara kesatuan. Yang pertama itu satu kedaulatan di tangan pemerintah pusat, yang kedua satu konstitusi dan satu kepala negara, dan yang ketiga daerah dapat diberi otonomi tetapi tetap di bawah pemerintah pusat. Selanjutnya ada negara kesatuan Republik Indonesia. Dasar hukumnya terdapat pada UUD pasal 1 ayat 1, yaitu negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ciri khasnya, kekuasaan tertinggi ada pada pemerintah pusat, menerapkan otonomi daerah, beragam suku, budaya, dan agama dalam Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan NKRI, yang pertama melindungi rakyat Indonesia, yang kedua memajukan kesejahteraan umum, yang ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa, dan yang keempat menjaga ketertiban dunia. Selanjutnya ada asas desentralisasi dalam NKRI, yaitu penyerahan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Tujuannya untuk meningkatkan pelayanan publik, mendorong pemerataan pembangunan, mengembangkan potensi dan kemandirian daerah, dan mengurangi beban pemerintah pusat. Cirinya ada pada otonomi daerah, daerah memiliki wewenang tertentu, ada pembagian urusan antara pusat dan daerah, dan tetap diawasi pemerintah pusat. Contohnya, daerah mengatur pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur lokal, dan daerah membuat perda. Otonomi daerah di NKRI, yaitu hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mengembangkan potensi daerah. Cirinya yaitu daerah memiliki kewenangan mengatur urusan sendiri, ada pemerintah daerah atau DPRD, dapat membuat peraturan daerah atau perda, dan tetap dalam kerangka NKRI. Contohnya daerah mengelola pendidikan, kesehatan, dan transportasi lokal, dan menyusun APBD. Selanjutnya ada bentuk pemerintahan yang dibagi menjadi dua. Yang pertama ada monarki, yaitu pemerintahan yang dipimpin oleh raja atau ratu. Ada tiga jenis monarki. Yang pertama monarki absolut, monarki konstitusional, dan monarki parlementer. Yang kedua ada republik, yaitu dipimpin oleh presiden. Cirinya kekuasaannya tidak diwariskan, masa jabatannya terbatas. Contohnya Indonesia dan Amerika Serikat. Selanjutnya republik konstitusional, yaitu kekuasaan pemerintahnya dibatasi oleh konstitusi atau undang-undang dasar. Cirinya dipimpin oleh presiden yang dipilih rakyat, kekuasaan diatur dan dibatasi oleh UUD, ada pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan menjamin hak-hak warga negara. Contohnya Indonesia dan Amerika Serikat. Selanjutnya ada sistem pemerintahan yang dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sistem pemerintahan presidensial, itu di mana presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Cirinya presiden dipilih melalui pemilu, presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen, masa jabatan presiden tetap atau fix, ada pemisahan kekuasaan yang jelas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. Contohnya Indonesia dan Amerika Serikat. Yang kedua ada sistem pemerintahan parlementer, di mana kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri. Cirinya, kepala negara, raja, atau presiden hanya sebagai simbol. Perdana Menteri memimpin pemerintahan, pemerintahan bertanggung jawab kepada parlemen, masa jabatan tidak tetap. Menteri berasal dari anggota parlemen, contohnya Inggris, Jepang, dan Malaysia. Sekian pembahasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.